Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan segala puji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mulai lagi pertemuan kita yang terkapar tadi ya, terkapar akibat dari link dan laptopnya. Baiklah, langsung saja bismillah ya, kita buka materinya, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Kayaknya sih lancar, tapi ini ada yang baru masuk nih. Ya. Ini ada. Mulai deh. Mana dia? Aduh, ini siapa lagi baru masuk? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis situs atau web ya. Jadi ada beberapa jenis web yang mana dia tergantung pada kegunaan. Ya, tergantung pada kegunaan. Yaitu pertama ada namanya web sebagai alat pemasaran ya. Memang pada awal kali munculnya dunia website itu di tahun 2000-an awal kita ya, booming-boomingnya itu website ya. Memang kebanyakan tuh untuk jualan ya, karena menghemat waktu, menghemat biaya sih terutama ya. Mungkin dengan adanya web ya, awalnya itu kan kita menggunakan web itu belum ada smartphone ya, terus juga aplikasi Android juga belum ada ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih ke aplikasi-aplikasi Android. Nah, jadi secara fungsi memang ya sama gitu ya. Sama dengan aplikasi Android pada saat itu. Terutama pada saat untuk memasarkan ya. Untuk memasarkan barang-barang ya, yang mana memakan space ya, tempat yang begitu banyak. Dengan adanya website itu menjadi space barang ya, jadi cukup satu space aja dulu kan gini. Sebelum adanya online ya, sistem online, jadi ketika seorang itu mau berdagang kan dia harus punya space ya. Nah, sehingga antara si produsen dengan distributor ya, itu harus sama-sama punya space ya, punya tempat. Tapi dengan adanya website online ya, nah jadi yang harus punya space cukup hanya pada produsen, punya gudang ya. Produsen nggak mungkin nggak punya space, tapi mungkin aja sih nanti ke depannya ya. Jadi seorang produsen itu akan memproduksi barang benar-benar berdasarkan pada pesanan. Kalau dulu kan dia memproduksi dulu nih ya, benar-benar apa ya, kalau mungkin teman-teman pernah belajar ekonomi syariah ya, saya pernah dapat apa namanya ilmu lah ya, kalau dibilang ilmu yang pasti ilmunya bukan ilmu aneh-aneh ya. Maksudnya gini, secara ekonomi syariah ya dan secara hukum ekonomi, memang yang namanya hukum jual beli itu lebih didominasi oleh demand atau permintaan terlebih dahulu ya, lebih didominasi oleh demand atau permintaan terlebih dahulu. Jadi supply ya, penawaran itu sebenarnya mengikuti demand, walaupun sekarang seorang itu mencoba ya secara apa ya, kalau dibilang itu secara ya mungkin ada dibilang pemaksaan yang tanpa kita sadari, yaitu sekarang tuh mencoba mau merubah dari supply-nya dulu gitu ya. Nah, tapi ketika dia dari supply-nya dulu, maka risikonya dia akan membutuhkan space atau tempat untuk menampung barang yang akan ditawarkan gitu kan. Nah, tapi kalau berdasarkan pada hukum demand terlebih dahulu ya. Nah, maka ini akan
menghemat space teman-teman ya, sebagaimana dalam online ini ya, dalam online. Jadi ketika seorang itu dia membeli secara online berdasarkan pada pesanan dan si produsen itu dia juga memproduksi berdasarkan pada pesanan, maka dia tidak akan memerlukan space ya, tempat untuk menaruh barangnya. Jadi mungkin ya ada, tapi tidak sebesar ketika dia memang mengedepankan pada supply dulu gitu ya. Ngerti kan maksudnya ya? Walaupun memang ada kelemahannya ya kalau pada sistem tunggu ya atau waiting list ya. Jadi sistem online ini sebenarnya lebih kepada ke sistem waiting list kalau dalam dunia pemasaran, karena seorang itu dia harus memesan dulu baru akan mendapatkan barang yang dipesannya. Nah, beda dengan sistem supply atau dengan sistem pergudangan ya kan. Barang diproduksi taruh di gudang baru ditawarkan ya kan. Kalau ada yang beli maka ya otomatis barang akan berkurang. Tapi kalau belum ada yang beli ya dia kan mengendap di gudang dan pastinya kan butuh biaya ya kan, butuh biaya pemeliharaan dan biaya lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau dengan sistem online ya dia akan waiting list ya kan, menunggu pada pesanan ya, menunggu akan berdasarkan pada pesanan. Nah, inilah salah satu fungsi atau manfaat dari website ya, atau sekarang itu aplikasi-aplikasi Android. Nah, ada namanya URL atau alamat situs web dapat menjadi aset pemasaran tersendiri dan disesuaikan dengan posisi yang diinginkan. Nah, jadi www gitu misalkan basit.com gitu kan, www.luli.com ya kan, www itu ya www ya jamal.com. Nah, itu URL ya atau alamat situs web. Nah, ini biasanya akan mudah, dan bahkan kalau sekarang teman-teman mungkin kalau mencari website biasanya sudah kalau dibilang tuh terfokus pada beberapa perusahaan saja ya. Kalau dulu tuh awal-awalnya dunia website itu gempar ya, istilahnya euforianya itu dia memuncak ya, itu sampai setiap pribadi-pribadi orang itu membuat website ya. Bahkan tidak sedikit dosen-dosen saya juga dia bikin website kan, misalkan www.apa.com gitu kan, nama dia maksudnya ya. Nah, itu biasa ya, itu euforia. Nanti lama-kelamaan juga akan hilang sendiri. Kenapa? Karena ya kan butuh biaya ya kan. Untuk membuat website itu butuh biaya. Dan juga efeknya juga makin lama makin mengecil ya. Nah, yang kedua itu halaman web harus mengesankan pengunjung ya. Nah, jadi pengunjung itu begitu melihat website itu juga tidak jumut atau tidak, istilahnya tuh tidak bosen gitu, ingat apa sih ini website ini kok ngebosenin banget nyata gitu kan. Nah, kalau sekarang kan dengan aplikasi Android ini tampilannya udah cukup membuat seorang itu menjadi menjadi kecenderungan atau keranjingan atau membuat seorang itu ketagihan gitu ya, sampai dibilang narkolema ya, dengan melihat handphone ya, dengan melihat smartphone ya kan. Sekarang bahkan bisa dikatakan narkolema. Apa itu narkolema? Itu narkoba lewat mata ya kan. Kenapa dibilang narkoba? Karena membuat seorang itu menjadi ketagihan ya kan. Melihat YouTube ya, melihat Instagram, melihat Facebook, melihat WhatsApp ya kan. Itu terkadang kita lupa waktu ya kan. Kita lupa waktu, bahkan kita sering kehabisan waktu hanya untuk melihat medsos gitu ya. Kalau sekarang ya, dulu juga seperti itu ya. Website juga dia membuat seorang itu menjadi ketagihan ya kan, sampai lupa waktu kan. Yang bukanya misalkan dari habis Isya dibuka website ya kan. Nggak sadar tentunya udah azan subuh ya kan. Padahal harusnya ya dari Isya sampai subuh itu kan dia bisa dipakai buat beribadah ya kan, bisa buat baca Quran dan yang amal-amal yang lainnya gitu. Ini gara-gara ngeliat website yang mengesankan
Akhirnya dia lupa waktu sampai tidak tidur, ya kan? Nah, tidak tidur gara-gara ngelihat website ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin medsos, ya kan? Nah, gara-gara nonton YouTube, gara-gara nonton Instagram, liatin Facebook, ya. Akhirnya apa? Lupa tuh dia nggak tidur satu malaman, ya. Lemesnya pas pagi-pagi, ya kan? Kenapa? Karena dia nggak tidur. Nah, yang ketiga, letak isi menu tidak perlu terlalu banyak, cukup simpel, ya. Nah, memang bagusnya tampilan satu website itu dia tidak perlu terlalu penuh, ya. Bahkan kalau terlalu penuh itu akan membuat seorang itu menjadi apa ya? Kalau dibilang tuh jenuh gitu ya. Coba teman-teman lihat apa namanya Facebook atau Instagram, ya. Pasti kalau dilihat apa namanya tampilannya penuhnya itu bukan penuh ini ya. Jadi cukup hanya apa ya kalau lihat Facebook, ya kan? Tampilannya itu ya dia hanya beranda dan hanya beberapa aja gitu kan. Tapi memang penuhnya itu bukan pada penuh ini ya. Tapi simple gitu kan. Simpelnya apa? Ya palingan ya isinya gitu-gitu aja kan. Isinya tuh ya palingan ada wall ya kan, wall di Facebook ya. Terus ada gambar ya kan. Ya paling sih gitu-gitu aja ya. Jadi tidak terlalu penuhnya itu, tidak terlalu banyaknya itu dengan menu-menu ya, toolbarnya itu dia tidak terlalu banyak gitu kan. Terus halaman web, udah ya ini keulang ini ya. Nah, sebuah situs web sering dibuat hanya sebagai nilai tambah ya. Hanya sebagai apa nilai tambah agar dibilang bonafit ya. Agar dibilang apa namanya? Perusahaan besar ya kan punya website ya. Nah, itu sebagai nilai tambah dan bahkan teman-teman mungkin ketika nanti lulus dan mencari pekerjaan baru ya, cari pekerjaan, mungkin website ini bisa dijadikan salah satu cara ya teman-teman untuk melihat apa sih perusahaan yang ingin digeluti oleh teman-teman ini gitu kan. Dan itu juga akan menjadi nilai plus teman-teman ketika diwawancara nanti ya. Ketika diwawancara nanti, oh kok udah tahu banyak ya tentang perusahaan ini. Seolah-olah udah kayak apa seperti karyawan lama aja padahal kita juga baru wawancara. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita udah lihat websitenya. Ternyata di website itu lengkap ya, ada profilnya, ada susunan direksinya, direktur utamanya, komisarisnya, ya. Nah, dan kita juga tahu, oh dia perusahaan ini bergerak di bidang ini, saya akan bekerja di bagian ini dan tugasnya seperti ini. Nah, itu kan menjadi nilai tambah, ya. Nilai tambah buat teman-teman ketika ingin wawancara, ya, bekerja di tempat yang baru, ya. Mungkin sebenarnya perusahaan tidak terlalu membutuhkan situs web, ya. Satu sisi mungkin tidak butuh, tapi di sisi lain dia akan menjadi nilai tambah. Nah, perencanaan dalam merancang situs itu adanya marketing tool ya. Marketing tool itu maksudnya apa? Ada produk yang ditampilkan ya. Ada biasanya tuh ada harganya kalau memang apa namanya dia berjualan ya baik barang ataupun jasa ya. Dan dia ada ya minimal produk-produknya dan kegiatan-kegiatannya itu marketing tool ya. Lalu ada referensi atau informasi tambahan. Ya misalkan ada laporan keuangannya ya, laporan keuangannya yang mana bisa diakses oleh semua orang itu referensi ya. Informasi tambahan. Lalu penggunaan web dirancang semudah mungkin ya. Jadi kita tinggal klik aja sudah terbuka. Jangan sampai kita membuat satu website itu ketika pengunjung ingin membukanya itu pakai rumus. Nah ini orang kan bosen apa ini gitu kan. Orang akan jadi apa ya dibilang tuh jadi jenuh apa istilahnya. Ini apa sih susah banget dibukanya gitu kan. Kalau dulu itu ya, dulu ketika masih sistemnya itu kan kalau sekarang sistem komputer kan Microsoft dia dengan apa ya bahasa manusia ya kan. Kalau dulu ya kan waktu masih sistemnya DOS ya, namanya tuh DOS dulu ya. Itu untuk membuka ya, untuk mengetik, untuk apa gitu kan. Itu pakai pakai rumus ya kan. Walaupun sekarang juga mungkin ada ya. Misalkan Control Alt apa gitu kan. Terus Shift apa ya.
Nah, itu dulu seperti itu ya. Tapi kalau sekarang ya kita udah gampang ya. Mau membukanya tinggal diklik aja ya kan. Nah, lalu ada katalog ya. Katalog ini biasanya memang benar-benar website untuk berdagang. Jadi ada barang-barang yang akan dijual ya. Barang atau jasa yang akan dijual itu produk-produk yang akan dijual ya. Nah, ini ada beberapa perencanaan dalam rancangan situs itu tadi ya, marketing tool. Lalu informasi yang ditampilkan harus lengkap dan jelas ya. Jadi harus benar-benar ketika website itu digunakan untuk jualan ya, harus lengkap ya. Siapa pengirimnya, siapa kurirnya ya, produknya itu apa ya kan, dan semua itu harus lengkap. Lalu halaman situs user friendly ya, mudah untuk dipahami ya, mudah untuk dipahami. Jadi lihat ininya menu-menunya itu ya. Jadi harus benar-benar si pengunjung itu dia merasa mudah digunakan gitu kan. Nah, transaksi hanya dapat dilakukan secara offline ya. Nah, transaksi disarankan dilakukan secara offline ya, atau di luar dari situs ya, misalkan transfer ya, atau apa gitu kan. Nah, ini untuk menghindari kalau ada hacker ya. Kalau secara online bisa aja sih, tapi khawatirnya di hack ya. Jadi dana yang masuknya itu harusnya masuk ke si pemilik situsnya ya, karena di hack ya, di hacker, dananya menghilang masuk ke rekening orang lain ya. Nah, ini untuk menghindari dengan sistem offline ya pembayaran. Nah, lalu ada e-commerce ya. E-commerce itu ya salah satu dari website untuk berjualan ya, yaitu berjualan dengan cara elektrik atau secara online. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya udah banyak e-commerce ya, seperti Lazada ya, terus ada Tokopedia, ada apalagi Bukalapak ya, terus ada Blibli, banyak sekarang e-commerce ya. Kalau sekarang itu aplikasi-aplikasi itu sudah misalnya udah friendly lah ya di kita ya, bahkan mungkin bisa jadi barang-barang yang kita beli ini sekarang sudah didominasi oleh sistem e-commerce ya. Belinya pun juga bisa lebih mudah ya, dan juga biasanya lebih terpercaya kalau misalkan ini memang punya marketplace-nya ya. Bila sebuah halaman web yang akan disusun adalah halaman web yang berorientasi bisnis ya, tujuannya harus capai halaman web itu adalah meningkatkan order ya, penjualan dari pelanggan. Nah, jadi dia harus bisa meningkatkan order. Nah, ini memang benar ya teman-teman ya, dengan secara online ini apalagi di masa pandemi sekarang ya, itu jual beli makanan yang secara online dengan secara offline itu beda banget ya. Bedanya apa? Yang offline tuh banyak yang gulung tikar ya. Yang tidak secara online tuh sekarang banyak yang bangkrut ya. Walaupun ada pembelinya tapi tidak sebanyak ketika sebelum masa pandemi ya. Tapi yang online yang dia memadukan offline dan online itu luar biasa teman-teman ya. Di saat orang lain pada mengurangi jumlah karyawannya, dia justru malah menambah jumlah karyawannya. Ya, kenapa? Karena pembelinya tuh tidak berubah ya dari waktu-waktu, bahkan bisa jadi bertambah. Orang yang tadinya belinya secara offline saja, dia sekarang juga bisa beli secara online ya. Nah, ordernya jadi meningkat. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ya, membuat nama domain sendiri ya, jangan pakai nama domain orang lain ya, ketahuan ya, nggak bisanya ya. Nah, harus pakai, walaupun dibuatin orang lain, pakailah nama domain sendiri. Misalkan saya ya kan www.hasbi.com ya, jangan pakai namanya misalkan buka ya website saya ya, namanya apa, www.jamal.com. Loh, kamu itu punya siapa websitenya? Punya saya. Kok apa jadi Jamal? Apa hubungannya kamu dengan Jamal gitu kan? Nah, jadi harus pakai nama sendiri ya. Lalu kecepatan akses sangat penting, jadi jangan terlalu banyak menggunakan animasi yang bergerak-gerak ya.
Nah, kalau bisa ya gambar-gambar biasa aja ya, gambar foto gitu ya. Ya beda kalau memang itu YouTube ya. Nah, itu biasanya juga kalau YouTube pun gambar yang bergerak sekalipun ya, biasanya di websitenya itu di-link-kan dengan YouTube ya, sehingga dia tidak memakan space yang terlalu banyak ya. Lalu pemilihan server, keamanan, kemudahan akses, stabilitas dan sistem server. Nah, ini juga server ya harus cari yang aman, yang jangan yang membuat mudah untuk down ya, membuat untuk menjadi rusak ya, sering under construction ya, dalam perbaikan itu juga akan mengganggu pengunjung ya kan. Pengunjung pengen buka website kita, begitu dibuka kok dalam perbaikan terus ya kan. Ya udahlah, berarti kayaknya nggak bagus nih gitu kan. Lalu tampilan situs memiliki kesan profesional ya. Nah, kesan profesional itu ya misalkan dari segi bahasanya ya, dari segi tulisannya, terus juga warnanya ya. Biasanya kalau yang profesional itu warna-warnanya tuh cenderung kalem ya, cenderung warna itu tidak mencolok ya. Nah, biasanya kalau yang kalau memang dia untuk mencari sensasi ya, website-website untuk yang mencari sesuatu yang bukan yang profesional, bukan untuk profesional, biasanya memang dia warna-warnanya pun akan terlihat lebih mencolok ya kan, lebih istilahnya tuh kalau dibilang tuh wow banget gitu kan. Ih, apaan nih warnanya gini banget gitu kan. Nah, itu biasanya bukan untuk kepentingan untuk profesional ya. Lalu ada email balasan ya untuk responnya ya. Lalu cara pembayaran yang selengkap mungkin ya. Nah, kalau memang ada transaksinya. Nah, misalkan ada nomor rekeningnya ya, namanya siapa, lalu ininya gimana ya, pengembalian dananya gimana kalau misalkan tidak terkirim. Pencarian memudahkan pengunjung ya. Nah, misalkan nih ada misalkan buka lapak gitu ya. Pengen cari barang misalkan panci gitu kan. Nah, bisa di search engine-nya tuh tinggal ketiknya panci gitu kan. Nah, keluarlah tuh berbagai macam panci gitu kan. Atau sepatu ya. Udah ketik sepatu, keluar sepatu gitu ya. Jangan sampai di search engine-nya pun error gitu kan. Lalu proses transaksi cepat dan mudah ya. Nah, e-learning sekarang ini ya, e-learning ya. E-learning itu pembelajaran melalui online ya. E-learning itu sekarang memang sudah banyak didominasi oleh YouTube ya, YouTube. Lalu ada beberapa juga website-website yang memang dikhususkan untuk pembelajaran ya. Misalnya itu ada dari Mendikbud itu ya, ada ya websitenya tuh ya. Kelas ruang guru ya, terus apa lagi? Banyak lah ya. Jadi memang websitenya itu isinya untuk pembelajaran, untuk belajar ya. Kalau sekarang memang lebih ke aplikasi ya, aplikasi karena sekarang itu Android memang sudah mendominasi ya, sudah banyak mendominasi di smartphone ya, dan itu merupakan satu terobosan ya, suatu terobosan yang mana bisa memudahkan kita ya untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Tinggal kita yang memilihnya. Nah, salah satunya ini adalah e-learning ya. Nah, e-learning ini sebenarnya sekarang banyak ya, bukan cuma website saja, tapi juga ada YouTube ya. Nah, kita mau cari apa nih, informasi apa di YouTube ya. Nah, jadi tinggal ketik aja di YouTube tuh ya, di search engine di YouTube. Ya termasuk saya ya, ketika saya membuat satu tulisan ya, saya tuh ketika mau men-setting halaman ya tinggal lihat aja di YouTube ya kan. Sekarang tuh gampang banget teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nih lagi nulis skripsi ya kan, udah nulis belum? Kayaknya nanti semester depan ya. Teman-teman lagi nulis skripsi nih, bingung nih gimana cara men-setting halaman ya. Jangan sampai ya teman-teman sekarang ini, bingungnya teman-teman sekarang ini itu sama bingungnya dengan mahasiswa tahun zaman dulu ya kan, ketika belum ada
YouTube, belum ada ya YouTube ya, belum ada Mbah Google ya kan. Nah, sekarang ini teman-teman, kalau teman-teman bingung dikit, itu sebenarnya gampang. Tinggal buka aja YouTube, tinggal ketik aja. Misalkan mau men-setting halaman apa gitu kan. Tinggal ketik nanti akan kebuka ya. Kebuka dan akan menemukan jawabannya. Oh, ternyata seperti ini toh. Gitu ya. Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Inilah namanya e-learning, yaitu pembelajaran dengan cara online ya. Walaupun sebenarnya itu elektrik ya, ini tuh elektrik. Nah, syarat yang terpenuhi dalam sebuah e-learning yaitu pertama harus sederhana ya. Nah, untuk memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan memanfaatkan menu yang ada dengan menggunakan panel yang disediakan ya. Nah, jadi panel-panelnya itu tinggal misalkan apa nih? Panel untuk biologi gitu kan, panel untuk fisika ya. Nah, untuk mengurangi ketergantungan pengenalan sistem e-learning sehingga waktu belajar. Nah, jadi harus sederhana. Kenapa? Karena nanti kalau terlalu sulit, nanti bisa-bisa ya untuk membuka websitenya saja, untuk membuka aplikasinya aja tuh butuh training khusus. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi training khusus tersendiri. Jadi apa ya kalau dibilang itu jadi ilmu tersendiri. Jangan sampai seperti itu. Ini istilahnya ini wadahnya gitu ya. Wadahnya ini jangan sampai menjadi penyulit atau menjadi penghambat ya. Nah, jadi harus sesederhana mungkin ya. Lalu harus cepat ya. Nah, ketika mengakses website atau aplikasi tersebut, jangan sampai terlalu memakan memori terlalu besar ya, karena nanti akan membuat si peserta didik itu menjadi jenuh ya, menjadi boring. Aduh, lama banget loadingnya kayak tadi kan, muter terus kan. Nah, ini lama-lama akan udahlah nggak usah deh. Akhirnya dia jadi apa? Buka yang lain ya kan. Jadi buka yang lain, buka akhirnya harusnya dia belajar fisika menjadi buka-buka YouTube, jadi nonton film apa gitu kan, akhirnya menjadi ini belok tujuannya ya, jadi tidak fokus. Lalu personal, peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik layaknya komunikasi tatap muka ya. Nah, istilahnya tuh dia bisa ada feedback ya. Nah, jadi ketika dia tanya jawab tuh benar-benar ya bisa langsung gitu ya. Nah, komunikasi tatap muka, jadi tidak ada perbedaannya antara tatap muka dengan sistem online ya. Peserta didik dapat dibantu kemajuannya dan segala persoalan dihadapi ya. Jadi langsung bisa ada menu chattingnya ya dan lain sebagainya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu ya mengenai materinya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjutkan. Oh, lanjutkan. Ya, jadi itu ya, kita di zaman sekarang ini ya, terutama kita ya maksudnya teman-teman ya sebagai mahasiswa ya, itu jangan sampai mentok di satu istilahnya tuh apa ya, di satu ilmu aja gitu loh. Sekarang ini kan segala macamnya tuh mudah ya. Pembelajaran sekarang ini kalau dibilang tuh kalau kita mau ya, itu gampang banget teman-teman ya. Itu gampang banget. Terutama dalam mata kuliah ini sendiri ya. Kalau teman-teman rajin buka YouTube untuk mencari ilmu-ilmu yang lain ya, misalkan cara mendesain apa gitu kan, terus keluar tuh ya, keluar cara itu kayak gini gitu kan. Nah, itu juga menjadi ladang ini juga teman-teman ya, ladang mata pencarian baru juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya penghasilan sampingan ya, itu bisa juga ya kan, bikin akun YouTube ya, bikin apa ya berbagai macam inilah inovasi-inovasi ya, lalu masukin ke YouTube dan di share ya, di share. Nah itulah ya zaman sekarang. Zaman sekarang itu ya tergantung kita sebenarnya ya, tergantung kita mau
mundur ke belakang atau mau maju ke depan itu udah pilihan. Kalau dulu mungkin ya. Izin bertanya Pak. Ya boleh. Nama saya Jamaluddin Pak. Saya mau tanya bagaimana menanggapi dunia digitalisasi itu yang sekarang booming tentang cryptocurrency. Nah, yang dimana cryptocurrency itu boomingnya itu benar-benar untuk income sangat menjanjikan dan malahan arahan dari Sri Mulyani saya pernah lihat statementnya itu di luar negeri itu aset yang bekerja. Aset yang bekerja itu ya berdasarkan cryptocurrency itu seperti Bitcoin dan kawan-kawannya itu Pak. Nah itu tanggapan menurut Bapak bagaimana nih untuk kaum milenial menanggapi dunia digitalisasi itu yang berdasarkan cryptocurrency Pak? Oh iya, oke terima kasih Jamal. Ya, udah ada lagi pertanyaannya? Ya jadi mata uang kripto ya itu adalah mata uang digital ya, uang digital ya. Jadi yang dimaksud uang digital itu cryptocurrency ya. Jadi bukan ATM ya, bukan apa namanya? Bukan apalagi tuh GoPay ya, bukan OVO ya. Nah, itu namanya bukan uang digital, itu namanya itu sistem pembayaran digital. Nah, yang namanya uang digital ya tadi itu ya Bitcoin ya, terus apalagi ya yang lain-lainnya itu ya saudara-saudaranya cryptocurrency. Cuman gini teman-teman ya. Salah satu kesulitan dalam kita untuk memahami cryptocurrency, mungkin teman-teman harus belajar tentang teori uang dulu ya, teori uang dalam Islam. Nah, uang itu boleh ya dipergunakan dengan bahan yang lain ya selain emas dan perak ya. Contohnya seperti uang rupiah, tapi dia harus ada backup ya. Uang itu harus ada backup. Backup itu maksudnya apa? Yang menjadikan uang itu bernilai ya. Rupiah ini memiliki nilai karena dia ada backup. Yang membackup siapa? Negara ya. Yang membackup mata uang itu adalah negara. Nah, backupnya itu dengan 3 yaitu emas ya, atau dengan emas itu sendiri ya. Jadi uang emas atau dalam bahasa ilmu keuangan itu full bodied money ya. Lalu ini jadi mata kuliah makroekonomi Islam nih ya. Lalu yang kedua itu adalah aset ya, aset negara ya, atau produktivitas ya. Nah, makanya Ibnu Khaldun itu kan dia menilai perekonomian suatu negara itu dengan produktivitas dari wilayah tersebut ya. Jadi semakin produktivitasnya meninggi maka nilai uang itu maka semakin kuat ya. Nah, karena produktivitas itu kan menghasilkan barang dan jasa ya, menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa semakin banyak maka nilai uangnya kan semakin kuat ya. Nah, yang ketiga nih yang jadi masalah yaitu apa? Utang ya. Nah, utang ini juga bisa menjadi backup untuk pencetakan uang ya. Nah, cuman masalahnya kalau pencetakan uang dengan utang ini akan menjadi malapetaka ya. Kenapa? Jadi mencetak uang itu untuk bayar utang ya. Nah, ini bahaya, semakin banyak dicetak berarti utangnya semakin banyak. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, yang menjadi permasalahan dalam cryptocurrency ini adalah backup-nya itu apa ya? Siapa yang berani membackup? Nah, negara mana yang berani membackup ya kan? Kalau dolar, yen, terus ringgit ya kan itu kan jelas ya kan? Itu kan jelas ya. Kalau menurut saya sih begitu, yaitu ada negara yang backup. Tapi kalau Bitcoin, oke misalkan kalau misalkan ada satu negara mengakui Bitcoin sebagai mata uangnya, ya oke nggak apa-apa gitu ya. Cuman ada pernyataan resmi nggak kalau Bitcoin itu adalah punya negara mana gitu kan? Dia harus jelas ya teman-teman, dia harus jelas siapa yang membackupnya ya, siapa yang mengeluarkannya. Ini kan dalam mata uang kripto ini kan dia hanya kalau dibilang tuh saya tuh tidak jelas apa yang di backup oleh kripto ini gitu ya. Nah itu yang tidak kita pahami ya, itu yang tidak kita ketahui. Jadi gitu ya Jamal ya. Permasalahannya itu siapa yang mengeluarkan cryptocurrency ini, negara mana ya, apakah dia sebagai mata uang resmi ya kan, dan apa backupannya gitu. Oh iya Pak,
Ini melihat keadaan yang sudah berjalan itu, cryptocurrency itu kan dibuat oleh seorang ilmuwan di Jepang yang sekarang dia sudah almarhum kalau nggak salah. Nah, sistemnya dia itu sistem desentralisasi yang namanya blockchain. Blockchain itu untuk dihacker itu sendiri susah, agak sulit. Makanya siapapun, pemerintah manapun tidak bisa intervensi dengan keadaannya Bitcoin di negara itu sendiri. Makanya suatu pengusaha muda Elon Musk, pemilik Tesla itu sendiri, kemarin kan dia membeli Bitcoin senilai 21 triliun. Yang dimana ke depannya siapapun yang membeli Bitcoin bisa membeli mobil Tesla memakai Bitcoin. Karena untuk Bitcoin itu sendiri setahu saya dia hanya sebanyak 21 miliar kalau nggak salah ya, kurang lebihnya. Yang dimana itu dia tidak akan bertambah. Itu makanya semakin banyak permintaan, itulah yang membuat harga Bitcoin itu sendiri melambung tinggi karena kebutuhan. Seperti Apple beberapa hari dia membeli Bitcoin karena kedepannya siapapun yang mempunyai Bitcoin bisa membeli Apple dengan Bitcoin itu sendiri, Pak. Nah, di Indonesia itu sendiri ada yang namanya Triumph. Triumph itu dia teknologinya di atas Bitcoin. Sistemnya itu desentralisasi. Pemerintah pun nggak bisa intervensi selama ada jaringan internet. Yang dimana kita mau ke luar negeri pun, keliling luar negeri hanya membutuhkan suatu koin itu sendiri. Nah, makanya yang saya bingungkan itu, apakah benar suatu statement salah satu tokoh di Indonesia, pandemi ini konspirasi, yang dimana konspirasi akan diarahkan ke dunia digitalisasi. Itu loh Pak. Karena yang sudah saya rasakan, mencari uang itu gampang, betul, dengan digitalisasi. Kita tidur digaji, betul, ada. Apabila kita terjun di dunia digitalisasi itu sendiri. Itu loh Pak. Makanya mengapa saya pertanyakan, saya sendiri pelaku itu sendiri Pak. Jadi setiap hari tidur, bangun, buka HP, uang masuk. Kita rekening. Iya. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Jadi gini, kalau memang jadi gini, kita balik lagi ke teori uang ya dalam Islam ya, yaitu uang itu sebagai alat tukar ya dan juga sebagai alat untuk berjaga-jaga ya, bukan sebagai alat untuk menimbun ya. Nah kalau memang cryptocurrency ini dia sudah memiliki nilai yang bisa dipertanggungjawabkan ya, dan dia juga sudah bergeser kan awal-awalnya itu memang. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman itu motif memegang uang itu jangan sampai motif untuk menimbun kekayaan, ya itu tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Tapi motifnya itu memang benar-benar untuk transaksi. Kalau memang dia sudah bergeser ya ke ke transaksi ya. Nah, mungkin ya ini bisa jadi diperbolehkan ya kalau memang bisa pertama tadi tuh ya dia backup-annya udah bisa